Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Di video kali ini kita akan bahas cara berinvestasi. Ini basic banget, jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah cukup advance, nggak apa-apa, ini bisa jadi semacam refreshment, tapi buat yang baru, mungkin ini adalah sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi dan merupakan hal baru buat teman-teman. So, saksikan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Oh ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah like, sudah subscribe channel ini. Buat yang belum, jangan lupa subscribe dan like video-video yang ada di channel Mentor Keuangan supaya tambah banyak lagi video yang akan channel Mentor Keuangan buat. Nah, kali ini bahasannya simpel aja di satu slide ini ya, mengenai investasi. Buat teman-teman yang udah berinvestasi, melakukan investasi sekarang ya, baik di saham, emas, kripto, lalu bisnis, lalu properti, lain-lain, ya mudah-mudahan ini bisa jadi semacam reminder ya untuk hal-hal yang mungkin akan kalian terapkan lagi dalam investasi yang lain. Nah, buat yang baru, ini sebenarnya juga hanya 4 aja yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu risk profile, target, mekanisme, dan action. Jadi mudah-mudahan 4 hal ini teman-teman bisa ingat dengan baik sebelum melakukan sebuah investasi. Baik, yang pertama adalah risk profile. Risk profile ini biasa dibagi menjadi 3 ya. Ini yang paling umum, konservatif, moderat, dan agresif. Kadang ada juga yang membaginya jadi 5 tambahan lagi. Jadi di antara konservatif ke moderat tuh ada tengah-tengahnya lagi. Dari moderat ke agresif ada lagi. Jadi kayak konservatif cenderung moderat, lalu moderat cenderung agresif, dan agresif. Ada yang highly aggressive. Jadi macam-macam, bisa ditambahkan jadi 5, 6. Suka-suka orang lah ya. Tapi yang paling umum adalah dibagi 3. Konservatif, moderat, agresif. Nah, konservatif itu apa sih? Konservatif ini biasanya cenderung orang ini tidak terlalu mengambil risiko gitu ya. Atau bisa dibilang risikonya yang kecil-kecil aja lah. Kalau di investasi biasanya yang seperti ini ya, konservatif ini biasa taruh investasinya cuma di tabungan, di deposito, paling banter reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, itu paling tinggi lah. Dia nggak akan mau ke saham, bisnis ya, itu jarang. Jawabannya biasanya gini, saya cuma taunya deposito aja, saya nggak ngerti yang lain-lain ya. Ada bagusnya, ada enggaknya juga ya. Oke, yang kedua moderat. Moderat ini udah lebih tinggi keberanian mengambil risikonya. Jadi selain deposito, dia juga punya ada reksadana pendapatan tetap, mungkin di jumlah emas yang dia pegang udah lebih banyak, lalu sedikit-sedikit mungkin udah mulai tanya-tanya reksadana saham, atau saham secara langsung pun mungkin udah mulai. Begitupun untuk properti dan bisnis. Tapi yang jelas tingkat keberanian mengambil risikonya moderat ini cenderung di atas konservatif ya. Nah, bagaimana dengan yang agresif? Yang agresif ini paling ya namanya juga agresif ya, paling berani mengambil risiko. Tentunya high risk high return. Dengan risiko yang tinggi, ada return yang diharapkan juga tentu tinggi. Tapi teman-teman harus ingat salah satu ini ya, quote ya. Jadi if it is too good to be true, then it is. Jadi kalau ada instrumen investasi yang menjanjikan tingkat risiko yang sangat tinggi ya, fix jumlahnya tetap, bisa jadi itu mungkin nggak benar investasi. Nah, teman-teman harus perhatikan bagaimana cara dia melakukan investasi tersebut. Ada nih yang ngasih misalnya seminggu fix 10%, seminggu fix 10%, itu luar biasa banget ya. Kalau deposito aja paling sekarang mungkin 5% per tahun. Nah, ini 10% fix per minggu gitu. Wah, luar biasa banget. Apakah mungkin ada yang seperti itu? Mungkin aja, tapi untuk kekonsistenannya saya rasa akan cukup
challenging ya, seperti itu. Sehingga nanti di tahap berikutnya akan kita lihat. Kita masih di profil resiko ya, konservatif, moderat, agresif. Teman-teman ada di mana nih? Ada di moderat kah, di agresif kah, atau di konservatif kah? Itu biasa bisa lihat di namanya kuesioner profil risiko. Nanti di buku mentor keuangan yang ketiga, yang Do It Yourself Personal Financial Planning, itu mentor keuangan sampaikan di situ, silahkan bisa dilihat. Bukunya sih mungkin terbit bulan Maret lah ya, akan terbit Maret 2021. Nah, oke, risk profile. Jadi kita harus tahu dulu kita ini orangnya seperti apa. Risk taker kah, risk averter kah, moderat kah, ya macam-macam bahasanya ya. Apakah konservatif kah, moderat kah, tengah-tengah, atau agresif. Teman-teman bisa analisa dari kecenderungan kebiasaan sehari-hari seperti apa, atau juga dari profil risiko, atau tanyain temennya, kira-kira aku ini cocoknya seperti apa. Kadang kita nggak sadar sih kalau kita ini ternyata orangnya risk taker ya, tapi orang lain kadang bisa melihat. Oke, itu satu pertama, kita harus tahu kita orangnya seperti apa. Dan kedua, dalam berinvestasi teman-teman harus tentukan targetnya. Target ini apa sih, untuk apa teman-teman berinvestasi? Mau buat beli rumah kah? Mau buat dana pendidikan anak kah? Mau untuk dana hari tua kah? Targetnya harus ada. Ini yang membedakan antara investasi dengan tabungan ya, atau simpanan. Simpanan tuh paling hanya ditaruh di tabungan gitu. Udah, paling banter untuk dana darurat lah seperti itu. Tapi kalau investasi biasanya kita cenderung akan lebih berekspektasi, mengharapkan ada imbal balik di situ, baik dalam imbal balik secara periodik, bulanan, tahunan, atau nanti dinilai akhirnya pada saat akan dieksekusi ada peningkatan nilai. Nah, sehingga kita harus tahu kita berinvestasi untuk apa. Misalnya untuk beli rumah. Beli rumahnya kapan? Itu kita harus tahu. Rumah harga berapa? Seperti apa rumahnya? Itu harus tahu. Supaya kita bisa dapat angka tujuan kita, target kita. Jangan sampai kita tujuannya cuma beli rumah. Oke, ya udah nabung, terus investasi tuh beli rumah. Setahun atau sebulan cuma 1 juta gitu. Ternyata rumah yang mau dibeli harganya 1 miliar. Kira-kira ya berarti 1 juta per bulan, 1.000 bulan, malam 1.000 bulan dong nanti jadinya. Wah, berapa tahun tuh ya? Coba dihitung lah. 1.000 bulan tuh berapa, sama dengan berapa tahun? Sehingga di sini kalau kita tahu kita mau beli rumah yang 1 miliar, sepertinya kita nggak akan nabung untuk uang muka misalnya kredit ya dengan hanya 1 juta per bulan. Sepertinya akan lama sekali seperti itu. Nah, sehingga di sini di investasi kita harus tentukan target, kemudian kapan akan dieksekusi, ya misalnya mengumpulkan uang muka rumah. Uang muka rumah yang 1 miliar tadi ya, kita kumpulkan 200 juta, 20% misalnya. 200 juta dalam berapa lama? 2 tahun lagi. Oke, kalau 200 juta kita kumpulkan 2 tahun lagi, artinya per tahun kita harus kumpulkan 100 juta. 100 juta dibagi 12, kurang lebih berarti berapa? 8 jutaan per bulan mungkin. Kita hitung dulu ya. Pakai kalkulator biar pas. 100 juta tadi ya. 100 juta kalau dibagi 12, maka per bulan 8,3 juta rupiah. 8,3 juta rupiah harus disiapkan per bulan. Nah, bukan 1 juta kan akhirnya, seperti tadi. Ya, waktunya ketahuan, jumlahnya berapa. Nah, itu harus tahu. Target investasi. Jadi jangan, aku mau invest, buat apa? Atau buat nanti aja lah kalau pas tua. Nah, itu mungkin berarti buat hari tua. Bisa seperti itu. Buat hari tua butuhnya berapa? Nah, ini perhitungannya lain lagi. Ya, untuk hari tua butuh berapa miliar, akan digunakan berapa lama, akan ditaruh di instrumen investasi yang menghasilkan return berapa, solusinya macam-macam. Ya. Kemudian di tahap ketiga adalah mekanisme, pelajari instrumen. Nah, ini yang tadi kita bilang dengan if it is too good to be true, then it is. Jadi dalam berinvestasi kadang ini ada pertanyaan seperti ini, Mas Mentor, kok investasi apa sih yang paling bagus? Nah, ini jawabannya gampang-gampang susah. Yang paling bagus itu kalau menurut saya, investasi paling bagus adalah investasi yang paling Anda ketahui, Anda pahami mekanismenya, paham cara pengambilan keuntungannya,
paham cara manajemen risikonya, exit strateginya seperti apa, ya, dan imbal hasilnya juga masuk akal sesuai dengan bagaimana investasi itu diputar, dikelola, ya, seperti itu. Jadi mau investasi di saham misalnya, apakah bagus untuk saya? Belum tentu. Nah, kalau Anda orangnya konservatif, lalu ikut investasi di saham, udah gitu nggak tahu mau trading atau mau investing, ya, masuk hajar kanan pakai uang utangan, begitu auto reject bawah langsung jantung mau bunuh diri segala macam. Waduh, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi dalam berinvestasi, teman-teman harus paham mekanismenya. Ditaruh di emas misalnya. Emas itu tidak memberikan return recurring, tidak memberikan keuntungan setiap bulan, setiap tahun, enggak. Investasi emas baru akan memberikan keuntungan kalau dia sudah dijual. Dijualnya pun kalau nilainya lebih tinggi dari pada saat Anda initial investment-nya. Ya, itu karakternya emas. Karakternya emas apa lagi? Apakah dia naiknya selalu stabil atau naik turun gitu? Nah, Anda tahu kemarin emas di 2020 sempat naik tinggi, sekarang turun 2021. Seperti itu. Anda invest di mana lagi misalnya? Di bisnis. Nah, bisnis lain lagi. Pertanyaannya tambah banyak kalau bisnis. Oke, investasi di bisnis. Bisnis apa dulu? Bisnis rumah makan misalnya. Rumah makan, oke. Anda paham nggak cara pengelolaan sebuah rumah makan? Modalnya berapa? Harus ada pegawai berapa? Cari supplier makanannya di mana? Seperti itu. Atau yang paling simpel, yang business opportunity atau franchise, itu pun juga harus Anda pahami. Franchise apa? Bagaimana cara pengelolaannya? Bagi hasilnya bagaimana? Balik modalnya berapa lama? Anda harus tahu. Ya. Dan untuk Anda masuk ke investasi, usahakan pakai dana yang memang sudah dialokasikan untuk investasi, ya. Apalagi Anda yang karyawan, kayak kemarin deh, yang kasus kemarin lagi saya ambil, invest ke saham, pakai uang utangan. Nah, udah, begitu harga sahamnya turun, bingung cara bayar utangnya. Karena kalau di eksekusi, harga sahamnya sedang turun dan otomatis terjadi kerugian. Ya, semua investasi ada risikonya, ya, bahkan di deposito pun ada risikonya. Apa risikonya deposito? Nah, kalau banknya bangkrut, kan ada LPS, Pak. Iya, ada LPS, tapi yang dijamin hanya sampai dengan jumlah tabungan 2 miliar rupiah, ya. Dan kalau juga banknya memberikan tingkat return yang disyaratkan oleh OJK, yaitu hanya 2% di atas BI rate. Kalau saya tidak salah, koreksi saya kalau salah di komentar, ya. Hanya 2% di atas. Kalau banknya memberikan 3%, 4% di atas BI rate, maka itu udah nggak dijamin oleh LPS. Dan nanti berarti orang nggak mau dong, nggak bisa dapat untung tinggi dong. Ya, disitulah ada terkandung risikonya. Semua investasi ada risikonya, ya. Di emas penurunan harga ada, di saham ada, bisnis pun bisa bangkrut. Harga ada, invest rumah, ada yang misalnya rumahnya digusur atau lokasinya ternyata kebanjiran misalnya. Banyak, semuanya ada risikonya, ya. Nah, pelajarilah semua instrumen investasi yang Anda ingin masukkan, ya, sesuaikan dengan targetnya. Kalau targetnya jangka pendek, ya ambil juga instrumen-instrumen yang karakternya jangka pendek, ya. Kalau tujuan investasinya masih 20 tahun lagi, tidak ada salahnya Anda mengambil dengan instrumen investasi yang jangka panjang. Dan kemudian yang terakhir adalah apa? Yang keempat adalah action, lakukan. Nah, ini kenapa kok cuman satu hal, action aja? Karena kebanyakan orang cuman tanya, Mas mentor, investasi apa sih yang paling bagus? Udah dikasih tahu, misalnya sesuai karakter kamu adalah model agresif, target kamu masih lama, maka bisa taruh di saham gitu. Saham pelajari analisanya, teknikal, fundamental, ya, pelajari baik-baik bagaimana memilih emiten. Yang terakhir adalah lakukan, bukalah rekening sekuritas di sebuah sekuritas pastinya. Lalu mulai invest di situ. Ya,
Jadi yang terakhir ini adalah action, lakukan. Jangan hanya ditanyakan, dipelajari ya. Kalau katanya kan NATO, no action, talk only. Kalau saya NATO itu saya ganti, no action, talk only. Tanya aja terus, nggak ada actionnya sama sekali. Ini bagus nggak mas? Bagus. Ini bagus nggak? Ada risikonya gini? Oke, nggak lagi. Akhirnya sama sekali nggak berani berinvestasi dimanapun. Hanya di deposito. Ya, apakah salah hanya di deposito? Tidak juga. Ya, tidak juga. Apakah boleh Anda berinvestasi di deposito aja untuk tujuan investasi jangka panjang? Ya boleh aja, tapi ada risikonya nanti bahwa tingkat imbal hasilnya akan lama mencapai target yang ditetapkan. Semua ada risikonya, semua ada akibatnya, tinggal bagaimana kita memitigasi dan mengelola investasi kita. Lakukan diversifikasi, don't put all of your eggs in one basket. Jangan taruh semua investasi di satu keranjang, taruh di beberapa supaya masih ada pengamannya. Ya, jangan lupa pakai aset dan jangan lupa dana daruratnya sudah firm dulu sebelum memulai investasi ya. Dana darurat, asuransi udah cukup, mulailah investasi langsung gencarkan seperti itu. Kalau dana daruratnya belum cukup gimana, Mas Mentor? Saya sarankan dana darurat itu harus firm dulu, udah oke dulu. Kalau targetnya 6 bulan, paling nggak 3 bulan udah ada. Lalu setelah itu mulai silakan dicicil pelan-pelan sampai 6 bulan dan lalu lakukan investasi. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu dulu aja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan ataupun lain-lain, silakan di komentar atau di IG atau di message manapun lah, semuanya banyak ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.